gimana caranya untuk decoding the crypto cycle, gimana caranya untuk kita bisa build confidence, gimana cara, contohnya seperti ini, saat ini Bitcoin itu di sekitar 120.000. Nah, gimana caranya untuk kita tahu apakah 120.000 ini udah top, atau kita masih pertengahan cycle, atau masih mulai-mulai cycle. Nah, jawabannya kita nggak tahu. Makanya itu di webinar ini gue mau bahas gimana caranya kita bisa timing the crypto cycle. Sebenarnya bukan cuman crypto cycle, tapi ilmu ini juga bisa diterapkan ke market lain seperti market saham dan lain sebagainya. Contohnya kalau crypto bear market, ya ilmu ini kalian bisa menerapkan ke market lain. Jadi nggak cuman crypto doang, tapi bisa diaplikasikan ke market yang lainnya. Ini gue langsung aja share screen di sini. Jadi ini caranya kita untuk webinar ini part 1. Jadi untuk webinar ini kita bakal bahas tentang makroekonomi, gimana cara kita bisa timing crypto cycle dengan makroekonomi. Oke, ini gue coba share screen dulu. Nah, kalau screen gue kelihatan, coba ketik 1 guys. Kalau udah aman langsung gue mulai aja nih. Kita webinarnya kurang lebih 30 menitan, 20 sampai 30 menit. Nggak usah lama-lama banget, yang penting ilmu ini kalian bisa pakai dan langsung diterapin ke ilmu kalian masing-masing. Oke, langsung aja kita mulai. Ini gue tutup dulu komennya biar nggak ganggu. eh Oke, gue tutup dulu chatnya. Nanti setelah webinar gue bakal buka lagi biar kaliannya nggak hilang fokus. Sama by the way, bakal ada rekaman di website tradewithsuli.com, nanti bakal di-up di bagian modul. Oke, jadi langsung aja kita mulai decoding the crypto cycle. Gimana cara kita bisa timing the crypto cycle? Oke, di sini. Dan ini adalah metode yang bakal dibongkar di members only webinar ini. Ini jadi eksklusif untuk kalian doang, untuk member only. Ini nggak bakal disebar keluar. Yang di luar juga nggak punya akses ini. Dan ini cukup daging ya menurut gua, karena ini bisa diaplikasikan ke market lain, bukan cuma market crypto, tapi bisa di market saham juga. Oke, jadi ada 4 matriks yang harus diperhatikan ketika kita berinvestasi di market crypto. Yang ke-1 adalah global liquidity, kedua ISM PMI Index, 3 financial conditions index, dan keempat itu emas. Kalau teman-teman di sini masih belum tahu istilah ini apa, tenang aja, gue bakal bahas di webinar ini. Jadi yang ke-1 kita bakal bahas global liquidity dulu. Nah, jadi ke-1, global liquidity is everything. Jadi apa itu global liquidity? Global liquidity secara simpelnya dengan kata halusnya adalah jumlah uang yang dicetak oleh para bank sentral di seluruh dunia. Jadi global itu seluruh dunia, global. Liquidity ya bisa dibilang sebagai uang, seberapa liquid uang itu lah. Jadi ketika global liquidity naik, berarti bank sentral di seluruh dunia itu lagi mencetak duit. Jadi sesimpel itu. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa global liquidity versus Bitcoin. Global liquidity itu yang garis hitam ini, dan Bitcoin adalah garis biru. Dan kita bisa lihat bahwa global liquidity itu punya korelasi tinggi dengan Bitcoin. Kenapa? Karena ketika bank sentral itu mencetak lebih banyak duit, ya tentunya sekarang ada lebih banyak demand untuk Bitcoin. Contohnya, di ekonomi cuma ada $100, let's say, dan ada 1 Bitcoin. Nah, $100 ini beli 1 bit. Nah, terus tiba-tiba di ekonomi itu dari $100 sekarang ada $500. Nah, dari $500 ini semua $500-nya itu mau beli 1 Bitcoin ini. Nah, jadi otomatis penjual Bitcoinnya harus naikin harga dong, karena terlalu banyak orang rebutan untuk beli 1 Bitcoin. Nah, sama dengan dunia nyata. Sekarang di dunia nyata jumlah supply Bitcoin ada sekitar 21 juta, dan setelah koin-koin yang hilang, koin-koin yang kena burn dan lain sebagainya, ya sisa 18 juta lah kurang lebih, karena
pas Bitcoin rilis itu banyak banget Bitcoin yang hilang karena mereka lupa seed phrase-nya atau lupa private key-nya dan lain sebagainya dan hilang. Jadi sisa 18 juta Bitcoin. Dan sedangkan di seluruh dunia itu ada ratusan billion dolar. Jadi ya ketika uang dicetak, Bitcoin mengalami kenaikan. Dan terbukti sejak 2013 ketika Bitcoin naik, ketika global liquidity naik, Bitcoin juga mengalami kenaikan. Simple logic sebenarnya, supply dan demand. Nah, ini kan teori doang kan, teori ketika global liquidity naik, Bitcoin juga naik. Nah, itu teori. Tapi kalau kita bisa buktiin dengan matematika, why not? Oke, sekarang kita ke next slide di sini. Bitcoin itu terbukti berkorelasi dengan global liquidity. Jadi ini kita pakai salah satu cara namanya linear regression dengan statistik, dengan matematika. Dan kita bisa lihat bahwa terbukti. Ini artinya R square sama dengan 0,895. Apa itu R square 0,895? Ya, itu artinya bahwa, itu artinya Bitcoin punya korelasi 89,5% dengan global liquidity. Jadi korelasinya tinggi banget, 89,5%. Jadi jadi terbukti secara statistik bahwa Bitcoin itu berkorelasi dengan Bitcoin. Global liquidity itu berkorelasi tinggi dengan Bitcoin dengan probabilitas 89,5%. Jadi ya cukup tinggi lah R squared-nya ya. Nah, terus kita juga bisa lihat di sini Global Liquidity Index versus Nasdaq. Berapa korelasinya? Dengan Nasdaq, Global Liquidity itu punya korelasi R square sama dengan 0,953. Jadi Nasdaq itu punya korelasi 95,3% dengan Bitcoin. Jadi cukup tinggi juga, bukan cuma di market Bitcoin, bukan di market crypto, tapi dengan saham US, Nasdaq, teknologi. Global Liquidity itu punya korelasi 95,3% dengan Nasdaq. Jadi ini adalah metrik nomor satu yang harus diperhatikan di ketika kita berinvestasi. Nah, itu kan dalam long term kita bisa lihat dari 2013. Nah, kalau kita Recording stopped. Nah, slide ini udah dibahas belum? Korelasi sama Nasdaq. Oke, aman. Oke, sorry ya teman-teman, ini ada kendala koneksi. Sekarang udah aman nggak? Udah aman ya sekarang. Nah, oke. Ya udah, ini gue chatnya buka aja. Takut kalau nanti ada nge-lag, kalian chat aja ya. Tapi kalau bisa tolong jangan ganggu nge-spam, takut pada kena ganggu ya yang mau dengerin. Oke, ini screen gue aman nggak? Oke ya, screen share aman. Oke, kita record lagi ini Zoom-nya. Recording in progress. Oke, jadi balik lagi dengan sebelum tadi keputus. Jadi kita juga bisa lihat bahwa Nasdaq, apa itu Nasdaq? Nasdaq adalah salah satu
indeks saham teknologi di US. Dan kita bisa lihat bahwa global liquidity itu punya korelasi 95,3% dengan global liquidity. Jadi cukup tinggi juga korelasinya. Dan sekarang kita bisa lihat dalam short term, global M2 juga mempunyai korelasi tinggi dengan Bitcoin. Dan ini dibuat di tanggal 6 Juli karena gue udah siapin presentation ini dari bulan lalu. Tapi ya sama aja, sekarang udah tanggal 24 Agustus, dan ini plays out sesuai outlook bahwa ya Bitcoin mengalami kenaikan. Bukan cuman Bitcoin, tapi kita juga bisa lihat bahwa Nasdaq itu punya korelasi tinggi dengan Global M2. Oke, jadi apa perbedaannya Global M2 sama Global Liquidity? Jadi Global M2 secara simpelnya adalah seluruh cash yang fisik lah, seluruh cash yang fisik, deposit, dan saldo di akun bank kalian itu Global M2. Nah, kalau Global Liquidity itu pakai measure atau pakai pengukuran yang lebih kompleks dan lebih akurat lah dengan Global M2. Jadi kurang lebih Global Liquidity itu adalah pengukuran seberapa banyak jumlah uang yang beredar di dunia lah. Kurang lebih begitu untuk kata-kata simpelnya. Sekarang kita udah paham tentang Global Liquidity. Sekarang tentang ISM PMI Index. Jadi ISM PMI Index, apa itu ISM PMI Index untuk yang nggak tahu? Itu singkatan dari Institute for Supply Management Purchasing Managers Index. Ya, oke, cukup panjang juga katanya, tapi ya percaya bahwa ini worth it ya untuk di ngertiin apa itu ISM PMI Index. Jadi di dalam ekonomi itu ada siklus. Pasti ada siklus ekspansi, ada siklus kontraksi, ada siklus business peak, recessionary, dan lain sebagainya. Jadi ISM Index ini itu mengukur apakah ekonomi di United States di Amerika Serikat itu lagi ekspansi atau lagi kontraksi. Jadi ketika ISM itu naik, ini nunjukin bahwa ya ekonomi di Amerika Serikat itu lagi recovery, lagi naik. Dan ketika ISM itu lagi turun, berarti ya ekonomi di Amerika Serikat itu sedang kontraksi, lagi pelan lah. Jadi business cycle is everything. Kenapa? Karena ketika ekonomi Amerika Serikat itu naik, kenapa kita pakai ISM dulu deh? Kenapa ISM PMI? Karena ya United States, Amerika Serikat adalah ekonomi nomor satu di dunia. Jadi ketika ekonomi Amerika itu naik, ya seluruh dunia kurang lebih ikut naik juga. Jadi kenapa business cycle is everything? Jadi ketika siklus bisnis itu dalam fase recovery atau dalam fase ekspansi, berarti para bisnis di United States, di Amerika Serikat itu lagi dapat duit lebih banyak. Bener dong. Contoh, tadinya revenue mereka itu 100 juta dolar tahun sebelumnya. Tahun ini sekarang naik ke 150. Jadi mereka lebih kaya dong. Nah, kenapa ketika bisnis itu profit lebih banyak, itu positif untuk aset beresiko? Karena ya sekarang mereka punya lebih banyak duit untuk beli saham. Kadang kan bisnis kalau memang profit, mereka bisa beli saham, atau enggak mereka bisa investasi balik ke barang-barang, atau mereka bisa gaji pegawai mereka lebih tinggi. Kalau pekerja mereka tiba-tiba gajinya lebih tinggi, ya sekarang mereka lebih 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 banyak duit untuk beli saham, beli equities dan lain sebagainya. Atau mungkin bisnisnya itu bisa beli eh, pakai duitnya untuk investasi ke barang-barang. Contohnya Apple. Apple itu profit tiba-tiba plus 50 juta dolar setahun. Ya udah, Apple sekarang bisa pakai duitnya untuk beli more chips, beli computer chips dan lain sebagainya, dan ini tentunya suntikan dong ke ekonomi. Jadi basically ketika siklus bisnis itu ekspansi, itu merupakan faktor yang bullish bagi aset beresiko. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ISM itu bisa diprediksikan dengan Global M2. Jadi ketika Global M2 atau jumlah uang yang beredar itu mengalami kenaikan, ya tentunya itu bisa dapat mendorong siklus bisnis di Amerika Serikat. Contohnya, di Amerika Serikat ada 100 dolar beli barang yang sama, jumlahnya sama. Jadi of course siklus bisnis itu bakal mengalami kenaikan
ketika global M2 itu naik. Dan kita juga bisa lihat bahwa S&P 500 earnings itu price in dengan ISM. Jadi kurang lebih saham-saham di S&P 500 earnings-nya itu ya kurang lebih sama dengan ISM. Jadi ketika ISM itu naik, ya pendapatan dari saham-saham di S&P 500 itu naik juga. Nah, untuk yang nggak tahu apa itu S&P 500, S&P 500 itu adalah indeks gabungan saham United States. Top 500 saham di Amerika Serikat itu digabung jadi satu indeks. Nah, begitu. Nah, kita bisa lihat bahwa terbukti sejak 1955, guys. Sejak 1955 berarti udah sekitar 70 tahun. 70 tahun itu ISM punya korelasi tinggi dengan S&P 500 dengan saham Amerika Serikat. Jadi ya dengan data ini udah 70 tahun berkorelasi tinggi ya. Ya nanti kita bisa confident bahwa ya ISM ini ketika naik itu merupakan faktor yang positif bagi saham, dan ketika turun ya itu negatif bagi saham. Jadi ini adalah metrik kedua yang harus kita perhatikan. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa ISM itu bukan cuma dengan S&P 500 korelasinya tinggi, tapi dengan US cyclical equities juga. Apa itu cyclical equities? Adalah ya saham-saham yang cuma perform ketika marketnya itu sedang ekspansi lah begitu. Dan kita juga bisa lihat Russell 2000, ISM PMI itu punya korelasi tinggi dengan Russell 2000, yaitu 2000 saham gabungan di Amerika Serikat small caps. Dan dengan small caps pun itu berkorelasi tinggi dengan ISM. Dan bukan cuma di US, tapi kita juga bisa lihat ISM PMI versus MSCI Emerging Markets. Jadi apa itu Emerging Markets? Ya ekonomi yang belum begitu advance lah seperti US, yang masih emerging seperti Indonesia. Dan kita juga bisa lihat bahwa dari MSCI ETF di sini, bahwa MSCI Emerging Markets punya korelasi tinggi dengan ISM, dan ini datanya sejak 2008. Jadi bukan cuma saham US yang berkorelasi tinggi, tapi dengan MSCI juga Emerging Markets. Cukup menarik banget. Bukan cuma MSCI Emerging Markets, tapi kita juga bisa lihat dengan Bloomberg Commodity Index. Harga komoditas juga dong. Seperti minyak. Kenapa? Karena contohnya kalau pabrik truk tiba-tiba salesnya naik gila-gilaan. Terus mereka itu harus transportasi barang. Nah, transportasi barang itu kan harus pakai bensin. Pakai bensin itu pakai minyak. Dan ketika perlu banyak transportasi, demand untuk minyak naik, ya harga minyak juga naik. Atau misalnya ada pabrik baja, steel, pabrik konstruksi, tiba-tiba dapat proyek 10 tambah 10 tambah 100. Ya mereka harus beli baja, harus beli steel. Otomatis ya harganya naik juga. Dan kita juga bisa lihat bahwa ISM itu punya korelasi tinggi dengan Bitcoin lawan Nasdaq. Dan yang paling penting, ISM juga punya korelasi tinggi dengan altcoin dominance. Yang paling penting ini yang kalian tunggu-tunggu di sini ya. ISM punya korelasi tinggi dengan altcoin dominance. Jadi ISM PMI ini mengukur semuanya, mengukur siklus bisnis di dunia, dan terbukti bahwa ini punya korelasi tinggi dengan aset kelas seluruh dunia, dari saham, kripto, komoditas, dan bahkan emerging markets juga. Jadi ya penting banget dong untuk tahu ISM PMI. Minum dulu ya, capek nih. Yang ketiga, Financial Conditions Index. Oke, sebelum gue lanjut, coba deh, ngerti gak guys, dari 1 sampai 2 tentang global liquidity dan tadi ISM PMI Index. Coba komen deh, kalau ngerti, coba ketik ngerti. Penjelasannya aman nggak? Oke, nggak terlalu susah ya? Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi. Next. Mana ya? Tunggu ya. Financial Conditions Index. Apa itu Financial Conditions Index? Ya, Financial Conditions Index adalah indeks yang menggabungkan beberapa matriks berbeda lah, seperti suku bunga,
seperti credit spread, seperti harga saham, exchange rate, dan lain sebagainya. Basically, indeks ini itu mengukur apakah kondisi moneter atau financial conditions itu lagi ketat atau lagi longgar. Jadi ketika financial conditions ini naik, berarti ya kondisi finansial lagi longgar, lebih gampang untuk minjem duit. Dan ketika turun, ya berarti financial conditions itu lagi mengetat. Oke, sekarang kita lihat datanya. Financial conditions itu dengan lead 9 bulan itu bisa menjadi leading indicator untuk ASM dengan lead 9 bulan. Jadi per hari ini 24 Agustus 2025 ya kita berdasarkan data ini ya ASM di forecast untuk mengalami kenaikan 9 bulan ke depan atau siklus bisnis setidaknya diprediksikan untuk recovery lah. Jadi ini financial conditions leads ISM. Jadi kita kan udah tahu ISM itu berkorelasi tinggi dengan seluruh aset kelas di dunia kan. Nah sekarang gimana caranya untuk kita tahu arah ISM index itu gimana? Ya kita bisa pakai financial conditions index ini. Dan kita juga bisa lihat bahwa ya financial conditions index itu bisa leading untuk US City Economic Surprise Index. Ya, gue tahu ini cukup banyak banget kata-kata yang susah. Jadi apa itu City Economic Surprise Index yang garis putih ini? Ini adalah ukuran dari data ekonomi. Jadi ketika garis putih ini naik, berarti berita ekonomi yang keluar itu lebih baik dari ekspektasi. Financial conditions juga lihat bahwa financial conditions index itu bisa menjadi leading indicator untuk global M2. Nah, global M2 itu bisa dipakai untuk leading indicator untuk Bitcoin. Nah, jadi kalau kita punya data global M2 nih, ya kita bisa step ahead dari Bitcoin. Jadi kita tahu arah Bitcoin kemana. Kalau global M2 naik, ya Bitcoin naik. Tapi dengan financial condition dengan Bitcoin naik juga. Jadi ini two steps ahead. Dan kita juga bisa lihat bahwa Financial Conditions Index ini punya korelasi yang tinggi dengan Nasdaq juga. Dan ini chart ini dibuat di 8 Juli 2025 dan terbukti bahwa ini cuma excess fear gap dan per hari ini 24 Agustus 2025 ya Nasdaq udah mengalami recovery sama dengan outlook Financial Conditions Index. Nah, sekarang kita juga lihat lagi Bitcoin dengan Financial Conditions Index. Ini chart ini diambil dari April yang kita ada share di internal kita. Ya teman-teman bisa cek aja kata kunci Financial Conditions Index lah. Kita pernah share kok di Discord kita. Dan kita bisa lihat bahwa Bitcoin itu berkorelasi tinggi dengan juga bisa dipakai untuk ya Financial Conditions Index kemana arah Bitcoin selanjutnya. Dan April itu sekitar 3 bulan lalu dan per hari ini ya sesuai outlook Bitcoin sudah all time high. Kita ada share juga di internal ini di bulan April. Jadi yang ketiga adalah Financial Conditions Index cukup aman juga. Sekarang emas. Nah, kenapa emas? Kenapa kita harus lihat harga emas? Nah, emas itu ya bisa dibilang coincident lah. Coincident dengan Financial Conditions Index. Jadi kurang lebih sama lah. Karena ya emas itu asetnya udah cukup mature banget. Seluruh dunia udah mulai megang emas. Itu sangat amat liquid. Negara udah mulai masuk emas. Jadi ya ketika financial conditions itu melemah, itu langsung di price in ke harga emas. Nggak ada delay-nya seperti Bitcoin atau saham. Karena emas itu ya salah satu aset yang market cap tertinggi lah ya. Jadi kita bisa bilang bahwa emas adalah coincident atau sama. Ketika financial conditions itu naik atau turun, langsung harga emas secara real time itu langsung ikutin jejaknya. Nah, ya udah, maka itu kita bisa lihat bahwa emas bisa jadi leading indicator bagi global M2 dengan lead 3 bulan. Karena kita dari slide sebelumnya kita bisa lihat global M2 di lead dengan Financial Conditions Index. Nah, karena Financial Conditions Index ini coincident dengan emas, ya emas juga bisa jadi dong
substitute-nya. Jadi itu bisa jadi leading indicator untuk global M2. Jadi global M2 tetap diproyeksikan untuk mengalami kenaikan. Nah, global M2 itu lead Bitcoin sebesar 3 bulan. Nah, jadi apa? Maka itu emas itu bisa jadi leading indicator bagi Bitcoin dengan global M2 versus gold 3-month lead. Nah, Bitcoin dengan global M2 itu lead-nya 3 bulan juga. Ya udah, kita tinggal masukin Bitcoin dengan emas dengan lead 6 bulan, dan kita bisa lihat bahwa sejak 2017 emas itu berkorelasi tinggi dengan Bitcoin. Nah, ya kita bisa lihat di sini sky is the limit ya untuk Bitcoin. Ya, ini mungkin nggak gitu realistis juga, ini nunjukin bahwa Bitcoin bisa ke 500.000 USD ya, walaupun nggak gua terlalu tinggi ya Bitcoin 500 USD tahun ini, tapi ya kita bisa lihat bahwa directionnya, arah Bitcoinnya itu margin of safety sangat tinggi ke atas. Jadi kalau indikator ini forecast Bitcoin di 500.000, 600.000 dengan harga emas, ya setidaknya 200.000, 250 atau bahkan 300 untuk Bitcoin, itu possible banget lah. Jadi ya maka itu sangat amat bullish untuk market crypto tahun ini. Makanya gue selalu bilang bullish memang karena faktanya itu. Jadi itulah gimana caranya untuk kita decoding the crypto cycle. Jadi ini part 1 dengan makroekonomi, dan part 2 itu gue bakal buat beberapa bulan lagi. Kalau mungkin kalian menarik ya coba komen aja di bawah kalau menarik mau part 2. Nah, itu part 1-nya dengan makroekonomi. Jadi yang pertama kita pakai 1 global liquidity, kedua ISM PMI index, ketiga itu financial conditions index, dan keempat itu harga emas. Jadi 4 itu secara makroekonomi itu kita bisa pakai untuk timing the crypto cycle. Apakah kita udah overvalue, the value, apakah kita udah peak atau kita belum peak. Nah, ini juga bisa diterapkan bukan cuma untuk market crypto, tapi bisa diterapkan ke saham US, ke saham Indo pun juga bisa, walaupun ya saham Indo mungkin ada beberapa yang small cap saham Indo nggak berlaku karena ya sahamnya ada beberapa saham yang gorengan gitu lah. Tapi overall, kalau mau ukur kemana arah equities seluruh dunia, secara generalnya ya bisa pakai metode ini. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. Gimana? Kurang lebih ngerti nggak tentang makroekonomi ini atau terlalu susah nih? Gimana menurut kalian? Aman ya, nggak terlalu susah ya? Nah, kalau mungkin terlalu susah, teman-teman di sini bisa bisa nonton replaynya di website Trade with Suli. Dan kalau ada beberapa yang nggak ngerti, ini triknya, teman-teman di sini tinggal masukin ke ChatGPT yang nggak ngerti, tinggal masukin kayak contoh, apa itu Financial Conditions Index, ya tinggal GPT aja sebenarnya. Please explain to me like a 5-year-old, atau jelaskan seperti anak 5 tahun, begitu sih. Oke, so terima kasih teman-teman untuk udah nonton hari ini. See you on the next webinar, dan replay itu bakal di-up di website tradewithsuli.com. Recording stopped.